Begini penampilan dan ucapan perdana Hana Hanifah setelah dirinya digerebek tanpa busana di hotel. Artis Hana Hanifah akhirnya tampil di depan awak media setelah digerebek dalam kondisi telanjang dengan pria inisial A di sebuah hotel berbintang di Medan pada Minggu 12 Juli 2020 malam. Hana tampak mengenakan jilbab biru dipadu padan jaket hitam dengan dalaman kaos putih. Ia tampil didampingi pengacaranya Maci Ahmad di Mapores Tabes Medan Selasa 14 Juli 2020 malam. Dengan suara pelan dan terbata-bata, Hana mulai membacakan tulisan di secarik kertas yang telah diberikan oleh pengacaranya. Hana meminta maaf kepada kedua orang tua, keluarga besar, dan seluruh warga kota Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya meminta maaf kepada orang tua saya dan kerabat saya. Saya memohon maaf kepada seluruh warga kota Medan, ungkapnya sambil meneteskan air mata. Hana juga mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian yang telah menjaganya. Dan saya berterima kasih Bapak Kapolda Sumut, Bapak Kapolres, dan Satreskrim yang menjaga saya saat di kota Medan, dan tim penasihat hukum Bang Mek dan Kak Putri. Status saya di sini hanya sebagai saksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pungkasnya. Usai membacakan kertas tersebut, tanpa basa-basi, Hana langsung meninggalkan awak media menuju ruangan lantai 2 Polres Tabes Medan tanpa memberikan komentar apapun. Hana pun bersama tim kuasa hukumnya kemudian dijemput dengan menggunakan Toyota Fortuner BK 1022BN. Setahun terlibat prostitusi online. Meski berstatus sebagai saksi korban dalam kasus tindak pidana perdagangan orang, namun Kapolres Tabes Medan Kombes Pol Riko Sunarko menyebutkan fakta sebenarnya bahwa Hana sudah 1 tahun menggeluti dalam prostitusi. Jadi pertama kali pada saat wawancara langsung dengan yang bersangkutan menyampaikan bahwa di Medan baru sekali, tapi dia lakukan kegiatan ini pengakuannya sudah 1 tahun, ungkap Riko di Mapores Tabes Medan Selasa malam. Ia menyebutkan bahkan pihaknya telah menemukan percakapan yang merujuk pada keterlibatan Hana Hanifah dalam kasus serupa di kota-kota besar di Indonesia lainnya. Kita juga mendalami bukti chat saksi H dengan koleganya yang ada di beberapa kota. Ada beberapa chat yang bersangkutan dengan koleganya yang ada di Jawa Timur, Surabaya, kemudian di Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, dan lain-lain. Ini akan kita dalami, tugas Riko. Riko membeberkan bahwa alasan Hana ketagihan dengan dunia prostitusi online ini karena keuntungan ekonomi yang fantastik. Alasannya itu karena menjanjikan keuntungan ekonomi yang besar sekali, sangat besar, sebutnya. Selidiki dugaan surat palsu. Riko mengatakan bahwa pihaknya belum bisa membuktikan keterlibatan Hana dalam perkara prostitusi online, namun menemukan fakta yang lainnya. Artis Hana Hanifah kini masih diselidiki dalam dugaan kasus dugaan penggunaan surat palsu. Keterangan saudari H menerima transferan uang 20 juta rupiah dari saudara J, namun karena dirinya sebagai objek yang diperdagangkan Undang-Undang TPPO, sementara sampai saat ini kita jadikan saksi. Setelah melakukan pendalaman, kita juga menemukan dugaan penggunaan surat palsu yang digunakan saudari H. Nah, ini yang sedang kita dalami, dan nanti penyidik kita akan mengecek surat tersebut, kata Kapolres Tabes Medan.
Riko menyebutkan dugaan penggunaan surat palsu ini ditemukan saat penyidik mendalami barang bukti HP milik Hana. Materi penyidikan belum bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dari bukti HP dan barang-barang yang disita dari H ini kita menemukan ada dugaan penggunaan surat palsu, tegasnya. Diberitakan sebelumnya, Polrestabes Medan akhirnya melepaskan artis Hana Hanifah dan pria inisial A yang booking sang artis di hotel berbintang. Hana dan A ditetapkan sebagai korban tindak pidana perdagangan orang. Sementara R ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana perdagangan orang dan dikenakan pasal 2 Undang-Undang 21 tahun 2007. Berdasarkan hasil gelar perkara, kita menetapkan saudara R sebagai tersangka karena peran saudara R ini menjemput saksi HH ke bandara menuju TKP dan membantu saksi HH di kota Medan, tutur Kombes Riko. Selain R, polisi juga menetapkan seseorang berinisial J di Jakarta sebagai tersangka utama dan berperan sebagai mucikari. Berdasarkan keterangan saksi HH dan bukti chat antara saudari HH dengan tersangka J yang ada di Jakarta. Jadi tersangka R ini komunikasi dengan tersangka lain yaitu tersangka J yang kita juga duga adalah mucikari yang ada di Jakarta jelasnya. Riko menyebutkan bahwa R dijadikan tersangka karena menjadi kaki tangan J di wilayah Medan untuk menghubungkan Hana dan A. Tersangka R mendapatkan imbalan 4 juta rupiah. Tersangka R dijanjikan uang untuk mengurus saksi H sebesar 4 juta selama di Medan, cetusnya. Lebih lanjut, Riko menyebutkan bahwa hubungan Hana Hanifah dengan tersangka J karena profesinya yang merupakan fotografer. Dan menurut saksi HH bahwa saudara J ini profesinya adalah fotografer. Dan mereka sering bertemu di salah satu kafe di seputaran Senayan, Jakarta, tuturnya. Riko menerangkan bahwa awal mula terungkapnya kasus ini setelah tertangkapnya tersangka R di lobi hotel, awalnya tanggal 12 Juli, sekitar 23 waktu Indonesia Barat. Tim Satreskrim mengamankan satu orang laki-laki inisial R di lobi di salah satu hotel di kota Medan. Kemudian yang bersangkutan menyebutkan bahwa saksi HH dan A ada di salah satu kamar. Kemudian tim bergerak menuju kamar kemudian mendapatkan saksi HH dan A berada di kamar tersebut, tuturnya.